Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, eh, wabarakatuh. Kanda. Tabe. Iya. Nggak mengganggu jika ini waktu tak. Oh tidak Ji, kalau Pak Nandar. Oke nih. Eh, Pusing kak ini. Eh, Ada tuh. Anu Kanda. Ini akhir-akhir ini pusing kak bagi waktu. Iya. Selain saya mengajar 24 jam, saya juga bagian kesiswaan sebagai koordinator ekskul, pembina ekskul koperasi siswa. Terus saya juga sering mendampingi anak saya kasih yang kalau ada turnamen. Iya, Nah, luar biasa, banyak sekali itu aktivitas yang Bapak lakukan. iya Bu. Jadi karena banyaknya mi itu, saya biasa bingung mau dahulukan yang mana. Apalagi kalau lebih dari dua kegiatan yang bersamaan. Ya, contoh kemarin, minggu lalu saya full mengajar, terus anak PMR juga mau didampingi kemah kemanusiaan di Kabupaten Bone, dan anak saya juga ikut turnamen di Makassar. Ya, jadinya ya hari Minggu saya mengantar dulu ke Makassar, baru pulang mengajar. Ya, setelah itu baru ke Makassar lagi. Jadinya yang mengantar anak ke Bone ya saya titip saja, saya minta tolong kepada pembina yang lain. Iya begitu kan. Jadi pusing Oh ini. ya. Kalau boleh tahu, seberapa besar peran Bapak di masing-masing kegiatan itu? Eh, Kalau mengajar pasti itu kan dah sudah menjadi tugas pokok Ya, kami itu. Kalau iya. koordinator ekskul, saya ada Ji. Saya bersama-sama pembina ekskul masing-masing mengkoordinir terlaksananya kegiatan-kegiatan di 15 ekskul di sekolah. Tapi sering juga mendampingi kalau ada kegiatan di luar sekolah, contohnya lomba atau kegiatan-kegiatan lain. Terus kalau mendampingi anak ikut turnamen, ya saya sebagai orang tua hanya sebenarnya masih belum berani melepas anak yang seumuran 9 tahun berangkat tanpa kehadiran saya. Iya kan dah. Oh, dilematis sekali itu anu tak Pak, Iya Bu. kegiatan tak. Iya. Hmm. Kalau begitu, jadi apa yang Bapak inginkan terkait dengan masalah ini? Ya kalau inginnya saya semuanya berjalan secara maksimal. Ya tidak ada yang dikorbankan. Mengajar saya juga selalu Iya. ingin saya selalu di kelas, pembina ekskul juga tetap berjalan dengan baik dan maksimal, dan yang terakhir ya saya juga ingin selalu mendampingi dan mensupport anak saya sebagai tanggung jawab saya sebagai orang tua. Iya, Luar biasa, Pak. Kalau begitu. iya Bu. Kira-kira menurut Bapak, apakah ketercapaian tujuan pembelajaran guru harus selalu hadir di kelas? Ya kalau menurut saya sih kan tidak selamanya. Karena bisa Ya, juga pembelajaran dilakukan secara online. Ya, contoh kemarin waktu pandemi, kemarin saya menggunakan Microsoft Office 365 dan Google Classroom. Ya, ya. Oh, jadi bagaimana proses yang Bapak lakukan nanti? ya yang saya lakukan kemarin kan paling kita membuat kelas online, kemudian mengirim kode kelas ke peserta didik. Terus malam harinya saya posting materi, ya baik baru buat materi aja dalam bentuk PDF, PowerPoint, Ya. bahkan saya bikinkan video tutorial karena kalau itu perhitungan. Kemudian ya kalau ada video-video edukasi dari YouTube, saya juga posting linknya. Jadi peserta didik sebenarnya bisa mengkaji saya referensi secara online. Iya. Oh, jadi hasilnya bagaimana begitu, Pak? eh Kalau menurut saya hasilnya tidak jauh beda dengan pembelajaran tatap muka. Karena Iya. kalau peserta didik bingung, mereka bisa mengulang-ulang video tutorial atau bertanya ke saya di kolom komentar. Iya. Oh, kalau begitu bisa Bapak itu. Iya. Iya ya, kenapa saya lupa ya Bu? Iya,
kalau peran Bapak di kegiatan school itu bagaimana? Kalau di kegiatan ekskul yang paling menyita waktu itu kalau mengantar peserta didik ikut kegiatan pada jam PBM. Ya contohnya kemarin PMR ikut kemah kemanusiaan selama 2 hari di Kabupaten Bone. Ya saya tidak sempat lagi bersama mereka. Iya. Ya, kalau boleh tahu, guru yang memiliki tugas tambahan di bagian kesiswaan berapa orang, Pak? Selain wakasi kesiswaan, saya 2 orang pembina OSIS, dan ya ada juga pembina masing-masing ekstrakurikuler Kanda. Oh, begitu dia. Banyak juga, Pak. Selain Bapak, apakah bagian kesiswaan yang lain bisa mendampingi peserta didik? Saya kira bisa Bu. Oh, ya. Apa sudah pernah koordinasi dengan seluruh pembina di bagian kesiswaan? Nah, ini yang sebelum saya lakukan. Iya. Ya, ya kenapa saya juga lupa ya. Oke, kalau peran Bapak dalam mendampingi anak, bagaimana? Ya, sebenarnya kan hanya faktor ini kita sebagai orang tua tidak tega, dan belum Ya, terbiasa membiarkan dia berangkat tanpa didampingi. Maklum, itu kan dia masih tergolong anak-anak. Ya, Kalau Bapak tidak mendampingi anak Bapak, kira-kira ada orang lain kayak yang mendampingi dia? ya kalau ada ya pasti ada. Kan ada pelatihnya, di samping itu banyak juga orang tua atlet yang sering mendampingi anak-anaknya. Ya. Kalau begitu, menurut Bapak, kalau tidak didampingi, apa dampak positifnya bagi anak Bapak? Ya kalau dampak positif banyak juga sebenarnya Bu. Paling tidak dia bisa Ya. mandiri, paling mengurus semua apa yang dilakukannya bisa dilakukan dengan sendiri tanpa lagi saya ada di sampingnya. Iya. Bagus. Selain nantinya punya prestasi, dia juga punya karakter mandiri bagi anak. Ya betul juga ya. Kenapa saya tidak coba? Ya, oke. Nah, supaya semua bisa berjalan sesuai dengan tujuan apa rencana konkret akan dilakukan Bapak. Ya pertama saya akan membuat kelas online ya di Google Classroom. Kemudian menyiapkan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, kedua, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman di bagian kesiswaan terkait dengan tugas mendampingi peserta didik pada bagian ekskul. Dan yang ketiga, berkoordinasi dengan pelatih dan orang tua atlet apabila saya tidak bisa ikut mendampingi. Iya, kan paling begitu, Ji. Oh, kira-kira siapa yang bisa mendukung supaya rencana ini berjalan dengan sukses? Untuk kalau pembelajaran di kelas, ya paling saya bisa berkoordinasi dengan Pak Rahman. Kebetulan dia kan juga dia eh, guru ekonomi. Ya, teman. Kemudian kalau untuk yang pendampingi siswa, saya kan paling dengan saya berkolaborasi di teman-teman di bagian kesiswaan. Dan yang terakhir ya paling tidak ya berkolaborasi juga dengan pelatih dan orang tua atlet. Iya. Begitu deh. Eh, kalau begitu, apa yang bisa Bapak dapatkan dari obrolan kita ini? Ya yang pertama paling tidak saya tidak bingung lagi untuk bagi waktu. Saya akan bagi waktu berdasarkan skala prioritas. Yang mana yang paling penting kira-kira dan membutuhkan kehadiran saya. Jadi tidak ada tugas yang saya korbankan untuk mengerjakan tugas yang lain. Iya. Nah, Iya. Mantap sekali Pak Nandar. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya. ya iya Bu. Terima kasih banyak waktu tak sudah Iya. berbagi Sama-sama. dengan saya. Saya pamit dulu balik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nandar. Waalaikumsalam Kanda. Eh, Eh, mohon maaf ini Pak, mengganggu. Kira-kira ada waktu itu IT, untuk saya, Pak. tidak apa-apa Ji, Anda aman Ji. Eh, tapi saya lihat ini pasti kayaknya ada masalah hati ini. Tidak semangat sekali kayak kulihat seperti biasa. Eh, Iya, barangkali bisa ikut anu bantu. Pak. Iya Pak, ada masalah ini di di dalam kelas. Begini Pak, Hmm, saya mau curhat ini tentang masalah saya. Apa Bapak bisa membantu saya? Wah, kalau kita tidak ada ya tidak bisa. Kira-kira apa itu yang bisa kubantukan gitu, Bu? Eh, Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Gitu. Masalahnya apa, Bu? Coba diceritakan permasalahan tak apa yang Iya, sedang kita hadapi. Mungkin saya bisa bantu, Ji. iya, Pak. Begini, Pak. Ada anak perwalian saya yang namanya Angga. Dan itu tiap hari terlambat datang ke sekolah pada jam pertama. Itu permasalahannya, Pak. Iya. Oh iya, Bu. Saya tahu anak itu. Tapi bagaimana bisa ya, Bu? Anak itu selalu terlambat. Lalu apa alasannya? Dan selalu datang terlambat. Nah, ini saya sudah pertanyakan sama anak Angga tentang kenapa dia sering terlambat. Eh, Dan pada jam pertama lagi pembelajarannya. Begitu, Pak. Apa yang Ibu pertanyakan sama anak Angga tentang keterlambatannya itu? Tentang keterlambatan anak Angga yang tiap hari itu, dia ternyata anak Angga lagi membantu orang tuanya jualan, Pak. Begitu. Maksudnya membantu jualan itu yang bagaimana, Bu? Apa Eh, tidak ada memang yang bisa bantu selain anak Angga? Soalnya ini sebenarnya Pak, anak Angga ini membantu ibunya jualan campuran di malam hari. Bahkan dia juga membantu mamanya jualan di pagi hari. Karena anak Angga anak tunggal dan orang tua laki-lakinya juga eh, sudah meninggal. Jadi dia sendiri yang membantu orang tuanya berjualan. Oh, begitu ya. Kesan juga anak itu. Masih kecil, sudah membantu orang tua bekerja. Lalu bagaimana tanggapan guru yang mengajar tiap jam pertama kalau Nanda Angga selalu terlambat masuk belajar? Saya sudah sampaikan kepada anak Angga eh, supaya memberitahukan kepada gurunya keadaannya yang sebenarnya bahwa ia selalu terlambat karena dia membantu mamanya kerja pada malam hari bahkan pada pagi harinya. Tapi sepertinya teman-teman guru yang mengajar yang pertama itu kurang menanggapi penjelasan Angga. Bagaimana itu, Pak? Hmm, Lalu apa masalahnya Bu sekarang Nanda Angga? Dia kan sudah cerita sama teman guru yang mengajar jam pertama. Iya. Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, bahwa Angga sudah memberikan penjelasan kepada guru yang mengajar yang pertama, tetapi kurang ditanggapi oleh guru. Bahkan dia disuruh keluar, Pak. Dilarang ikut pelajaran pada jam pertama itu. Kenapa penjelasan Nanda Angga kira-kira kurang direspon teman guru ya Bu? Menurut saya, mungkin teman-teman guru tidak mempercayai Angga bercerita seperti itu. Kalau sebenarnya ia sedang membantu orang. Ya mungkin juga seperti itu ya Bu. Tidak semua anak-anak bisa bersikap jujur kepada gurunya, akhirnya ya Angga juga kena imbasnya. Walaupun sebenarnya
dia sudah jujur. Iya, kenapa Bu Oce tidak mencoba membantu Nangga agar dia terbebas dari keterlambatannya itu? Jadi betul juga Pak. Seharusnya saya membantu anak perwalian saya untuk menjelaskan permasalahan Anda supaya dia bisa dipercaya oleh guru yang mengajar jam pertama. Aduh. Nah, itulah pentingnya dan fungsinya sebagai wali kelas. Jadi harus selalu memperhatikan dan membantu anak perwaliannya yang punya masalah. Jadi ya karena tersebut juga merasa diperhatikan oleh wali kelasnya. Ya kan kita gitu, orang tuanya di sekolah, orang tua langsungnya di sekolah, wali kelas. Betul, betul tidak, Bu Ce? Betul apa yang Bapak katakan. Seharusnya saya harus bicara langsung ini sama dengan guru yang mengajar yang pertama tentang kondisi yang sebenarnya dialami oleh Naangga. Betul. Ya, ya, ya setelah bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Perasaan tak, Bu Ce? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya merasa sedih melihat Naangga yang tiap hari selalu terlambat masuk belajar. Padahal Naangga itu termasuk anak pintar loh Pak. Ya, jadi lalu apa yang membuat Ibu Oce merasa sedih selama ini? Sebetulnya yang membuat saya sedih Pak, karena teman guru tidak merespon apa yang dikatakan Naangga tentang uh, yang dialaminya, sehingga guru tidak memperbolehkan Naangga masuk belajar lagi, sehingga terbengkalai pembelajarannya pada jam pertama itu. Kalau saya bisa menyimpulkan, Ya, yang membuat Bu Oce merasa sedih karena seharusnya ibu yang langsung memberitahukan guru-guru yang mengajar yang pertama tentang keadaan yang sebenarnya, masalah kondisi Ananda Angga, sehingga guru-guru bisa langsung percaya dengan penjelasan dari Angga. iya Pak. Semoga teman guru yang mengajar pada jam pertama bisa mengerti dengan penjelasan saya nantinya Pak. Menurut saya, Bu, memang sebaiknya Ibu yang langsung memberitahukan tentang kondisi Angga yang sebenarnya, supaya permasalahannya ini tidak berlarut dan supaya tidak merugikan Angga sendiri. Apalagi Nanda Angga termasuk anak yang pintar di kelasnya. Mudah-mudahan ya Pak, teman guru bisa menerima penjelasan saya tentang keadaan Angga yang sebenarnya. Ya, ya. Dari yang sudah Ibu Ocha sampaikan, kira-kira apa rencana Ata itu selanjutnya? Eh, Rencana saya yang pertama itu saya kan menemui teman guru-guru yang mengajar jam pertama untuk membicarakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Naangga yang selalu terlambat masuk belajar pada jam pertama. Semoga dengan penjelasan saya, eh, teman guru bisa memberikan solusi tentang kondisi Naangga yang sebenarnya. Lalu, apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan? Hmm. Saya juga eh, akan menemui Naangga agar pergi menghadap sama guru yang mengajar jam pertama dan meminta maaf tentang kesalahan yang dia lakukan selama ini. Oh ya, ya. Lalu bagaimana dengan pembelajaran Angga selanjutnya? Eh, saya sudah sampaikan kepada Naangga dan orang tuanya agar supaya Naangga bisa mengatur waktunya supaya tidak terlambat lagi masuk belajar pada jam pertama. Ah, ini solusi yang paling bagus ini. Langkah yang Ibu Ocha ambil sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan ide itu, Bu. Eh, Syukur Alhamdulillah Pak. Sekarang saya merasa lega karena jujur jujur Pak saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan teman-teman guru yang tidak semuanya sama dengan pemikiran kita dan agak khawatir takutnya menyinggung perasaannya juga teman-teman guru itu Pak. Iya, betul juga ya. Tapi ya,
syukurlah eh, kita sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Eh, untuk rencana ini, saya akan memantau perkembangan belajar Naangga. Perwalian saya terutama terhadap Naangga agar teman-teman sekelasnya juga melihat bahwa sebenarnya wali kelasnya itu sangat memperhatikan kondisi yang ada dalam kelasnya supaya pembelajaran berjalan dengan tertib sesuai yang diharapkan oleh guru yang mengajar pada saat itu. Cocok kita. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Hmm, itu juga masih dalam pikiran saya, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang mengajar di kelas perwalian saya dan bekerja sama demi kelancaran pembelajaran di dalam kelas saya. Bahkan kalau perlu kelas lain juga memperhatikan begitu. Oh, itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat Iya, berkolaborasi dengan teman guru-guru dalam meningkatkan pembelajaran dan pendidikan di sekolah kita. Eh, iya. Amin, Pak. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya dengan dengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. amin, amin, amin. Sama-sama, Ibu. Ya, Iya. Mohon maaf, Pak, ini kebetulan saya ada janji dengan anak perwalian saya. Mereka mau diskusi tentang kesepakatan kelas yang akan dibuatnya. Saya pamit dulu, Pak, eh, ke kelas saya. ya, ya, Gitu. Bu, ya, Bu. Silakan. Iya, terima kasih banyak, Pak. Salam sehat dan bahagia, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali, Bu. Eh, Iya.